Manusia bisa berbohong dengan dunia, bisa menipu dunia, tapi tidak bisa menipu dirinya sendiri. Akan ada keadilan alam, dan keadilan alam itu pasti. Sampurasun untuk semuanya ya. Terima kasih untuk semuanya. Kebersamaannya malam ini bertepatan dengan malam apa nih? Malam untuk menyambut daripada proklamasi gitu ya. Proklamasi gitu ya. Yang bertepatan 17/8/2022, 77 tahun hari Rabu. Hari Rabu ya. Salam-salam dulu ya. Kita salam-salam dulu. Tetap kita selalu diajarkan untuk tata titi. Kita akan selalu salam ya. Puja-puji hanya pada Sang Cipta, keagungan hanya pada Sang Cipta, dan ketaatan kita hanya kepada Sang Cipta. Salam kepada Saka Indung, salam ke Saka 17 para karuhun, Kanjeng Hidir, Eyang Semar, Yang Siwa, Ibu Siwi, banyaklah jumlahnya 17 ya. Ibu Siti Pratiwi Suci, Ibu Galuh, Ibu Siti Panili Suci, Ibu Pohaci, Ibu Siti Laransan Suci, Ibu Baduy, Malaikat Atit, Jibril, Jin Anas, Jin Wanas, kepada Ibu Sumbi, kepada Indra Sekartaji, kepada Adam, Hawa, Bilqis. Salam Saka 17 karuhun, salam Saka Indung, salam ke semua alam, salam ya kalamul alam, salam ya sandi alam, salam ya sandi alam, salam ya sandi alam. Salam kepada Nabi, salam ya panderus zaman, salam kaluluhur, salam pinasti, salam kepada wali, salam panjuangan ya wali, tapak girang, tapak suci, tapaknya para wali. Salam kepada pejuang negeri, salam hanjuang. Salam untuk semua saudara, salam babatan. Salam-salam untuk semuanya ya. Bertepatan malam ini kita, kalau bahasanya kita, apa tuh kalau di luar itu lagi apa tuh ya? Kita tafakur. Tafakuran daripada perjalanan panjang sejarah negeri ini. 77 tahun ya merdeka gitu ya. Kalau dihitung perjalanan daripada tanah ataupun negeri ini tuh sudah melewati babak yang panjang sekali. Malam ini juga kita jumlahnya 7. Nah, 7 tujuan, 7 nanjung sampai kepada kemuliaan. 17 1 tujuan, ataupun 17 adalah simbol daripada awal-awal cipta. 8 kembali kepada awang uwungnya. 77 adalah awal akhir. Kalau kita ngambil 77 awal akhir ya. Coba kita belajar ngitung. Kalau 17, jadi kalau hitungan karuhun itu ditambah. Kalau 17 itu 1 tambah 7 8. Bulan 8 16. Sekarang 77 jumlah 14. 16 tambah 14 jumlahnya 30. Yang sekarang ini 2022 itu simbol daripada iman, makomnya iman. Jumlahnya sekarang 30. Kalau 30 itu mengambil daripada perjalanan awal asal akhir. Sekarang ini tangtu, ketentuan waktu, ataupun mengambil daripada hijaiyah yang jumlahnya 30. Jadi ini semua ayat nyata. Maka ayat Tuhan itu nyata dan benar adanya, dan ayat Tuhan itu hidup ya. Ini awal asal akhir. Sekarang ini jumlahnya 30. Maka manusia harus kembali kepada kosong, iman kosong. Tuh sekarang
Saking sudah 77 tahun, sampai kita lupa ya ngitungnya. Akhirnya kita terlena. Terlena kalau sudah 77 tahun. Terlena. Karena apa? Lupa untuk mengisi daripada apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang negeri ini. Kita lupa. Karena kalau bicara merdeka, kita belum merdeka. Terutama apa hari ini kita perang terhadap diri sendiri. Masih terjadi peperangan dengan saudara atau segala macam ya. Karena merdeka itu hanya untuk segelintir ataupun sekelompok orang. Merdekanya tadi itu. Jadi apa yang diperjuangkan oleh para pejuang negeri ini, para leluhur ataupun para pendahulu negeri ini yang tidak pernah meminta balas, bahkan nggak pengen gelar, hanya tadi, hiduplah seperti kami, jangan menjadi kacung di negeri sendiri. Karena hari ini kita seperti menjadi kacung di negeri sendiri, kita numpang di negeri sendiri. Karena kita lalai untuk tadi menjaga, akan mengisi daripada apa yang sudah diperjuangkan para pejuang negeri ini. Kita ini manusia yang lalai. Tanah bumi ini dibangun bukan saja dengan tenaga, tapi juga air mata, pengorbanan, dan janji setia pada Ibu Pertiwi. Demi terciptanya penghuni negeri yang sejahtera. Waktu demi waktu telah merubah segalanya. Angkara murka lebih meraja lela dan lebih menjadi kuasa mutlak untuk orang yang kuat. Tetapi kembali lagi 17 bulan 8 77 2024. Takkan ada air mata kebahagiaan tanpa air mata pengorbanan. Ada, saat itu akan tiba. Maka sebelum air mata penyesalan membasahi bumi Pertiwi. Sebelum air mata penyesalan membasahi bumi Pertiwi. Kenapa? Karena kita lalai. Kita hanya hiporia, setiap tahun kita peringati kemerdekaan, tapi kita tidak mau mengkaji makna daripada perjuangan itu sendiri. Setiap tahun kita peringati dan tidak pernah merubah. Bahkan yang terjadi lebih jauh dari merdeka. Kembali lagi, merdeka hanya untuk orang yang kuat. Merdeka hanya untuk orang yang merasa kuasa, yang merasa hebat. Mewakili daripada saudaranya yang di bawah. Mewakili. Tuh. Bahkan sekarang tuh paling enak. Nggak harus berjuang dengan segala macam, sudah dapat gelar, teng. Gelar di gelaran semuanya. Sekarang, pernah berpikir nggak? Coba kita sama-sama mengkaji, karena setiap tahun kita peringati. Dan ini adalah momen dan benar-benar momen. Ayat Tuhan itu nyata adanya. 17:8, jumlahnya 77. Awal akhir. Apakah kita akan menjadi pencerah atau kita akan menjadi penghancur? Ataukah kita akan lanjut atau kita akan tertinggal? Kembali kepada diri. Manusia bisa berbohong dengan dunia, bisa menipu dunia, tapi tidak bisa menipu dirinya sendiri. Akan ada keadilan alam. Dan keadilan alam itu pasti.
Hanya manusia-manusia yang sudah bertemu dengan diri yang akan selamat. Hanya manusia-manusia yang sudah bertemu dengan diri yang akan selamat di akhir cerita ini. Ini ayat terakhir dari perjalanan episode panjang. Negeri ini dulu dibangun dengan segala perjuangan panjang. Dan sebelum ada negeri ini, jauh-jauh hari kita merucut dulu, supaya kita ini jadi manusia yang tahu diri. Setidaknya tadi nggak lalai lah kita. Setidaknya tadi kita menghormati dan menghargai daripada perjuangan para pejuang yang sudah berjuang di negeri ini. Setidaknya, oh, tidak bisa melanjutkan perjuangan, setidaknya tidak merusak. Setidaknya tidak merusak. Kalau tidak ada perjuangan atau pejuang di masa lalu, kita nggak akan tahu singkong hari ini. Mungkin hanya tahu nama singkong, tapi singkong seperti apa nggak akan tahu. Mungkin kita nggak akan duduk manis seperti hari ini. Bisa bercerita, bisa segala macam. Jika saatnya atau waktunya tiba, maka tidak ada satupun manusia di muka bumi, sehebat apapun manusia di muka bumi, tidak akan bisa lari ataupun menghindar ataupun menolaknya. Awal adanya bumi ini dengan kesaksian Bismillah, jumlahnya 9. Iman. Turunnya Khidir dengan kasih sayang Sang Cipta kepada Khidir, diberikanlah lahan ataupun tanah Persik Al-Mukarramah, jumlahnya 17. Persik Al-Mukarramah, jumlahnya 17. Dan tanah ini masih ada sampai sekarang. Itu adanya di Kalimantan Timur, tapi hanya orang-orang tertentu yang diperlihatkan agar bisa sebagai saksi untuk bercerita. Hanya orang-orang tertentu. Persik Al-Mukarramah, jumlah 17. Seperti awal cipta Tuhan, 17. Awal cipta Tuhan untuk penghuni bumi, bukan kehidupannya, penghuni bumi. Karena di sini nanti ada babat daripada Batara, Dewa-Dewi dan Pandawa, nanti jumlahnya 20. Tapi awal cipta daripada Sang Cipta itu jumlahnya 17. Yang diawali oleh Khidir yang pertama kali dicipta. Maka ketika Khidir turun, cinta kasih Tuhan tadi untuk kekasihnya Khidir tadi, ciptakanlah daratan tadi itu yang disebut Persik Al-Mukarramah, jumlahnya 17, kalau nggak salah 17 itu. Ini ayat nyata ya, 17. Maka 17 itu sakral dan sangat sakral. Ya, baru nanti turunnya Siwa Atlantis. Atlantis itu simbol daripada iman, karena hamparan kosong tadi, pandangan yang tadi atas tadi itu simbol daripada kolbu. Itu jumlahnya 10, jadi dengan kekosongan. Jadi tanah ini sudah benar-benar dirancang oleh Sang Cipta untuk kecintaannya penghuni bumi. Tapi kecintaannya pada ingkar, mengingkari, bahkan merasa hebat melebihi daripada Sang Cipta. Sampai perjalanan panjang Jawa Dipa 9 sampai kepada Nusantara yang kita ambil jumlahnya 9. Indonesia jumlah 9 dengan 9 ayat yang diturunkan, berkumpulnya para wali, 9 wali untuk mendirikan Caruban Negari tadi, jumlahnya 9 juga. Siloka 9. Ini ayat nyata semua ini. Ya begini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan kita nggak janjian. Ayat nyata, nggak ada yang kebetulan. Kalau kebetulan tuh lapar, kita makan kenyang. Tapi apapun bentuk pertemuan, perjalanan, itu adalah kepastian, papasten dari Yang Maha Kuasa. Papasten, karena masing-masing kita sudah membawa ayat perjalanan diri kita untuk menjalankan ayat perjalanan dirinya tadi itu.
Dan sekarang di episode sekarang 77 awal akhir kalau kita ngambil 14. 1 tambah 4 5 diri. Maka yang akan selamat yang sudah bertemu diri yang akan selamat. 17 1 tambah 7 8. Kosong atas bawah, kok 8 kosong luar dan dalam. 16 tambah 14 30. Tamtu waktu awal asal akhir. Ataupun hijaiyah jumlahnya 30 karena diri kita ini adalah tadi perjalanan daripada ayat hidup 30 yang membawa awal asal akhir. Ini ayat nyata. Kenapa? Indonesia tuh indungnya manusia. Indonesia tuh indungnya manusia. Walaupun terpecah belah dengan segala macam simbol kepuncak tadi itu, tapi tetap daripada akar yang sama tadi, akarnya tadi, akar tunggal. Yang semua merucutnya kepada Indonesia. Karena Indonesia itu indungnya manusia. Para wali itu adalah 9 ayat yang diturunkan dengan perjalanan 9 wali. 25 para nabi, 25 dalima. Kesaksian kita hanya kepada Sang Cipta tadi itu. Ini ayat nyata semua. Jadi kita memperingati proklamasi itu setiap tahun, setidaknya kita mengkaji, merenung bagaimana sejarah panjang di negeri ini. Darah yang menetes di Ibu Pertiwi, yang membuat subur Ibu Pertiwi, air mata, keringat, bahkan nyawa. Mungkin di antara mereka itu ada kakek nenek kita, ada mbah, ada buyut kita yang kita nggak pernah tahu. Yang sudah berjuang di negeri ini. Untuk siapa? Untuk kita semua hari ini. Tanpa meminta balas dan berbalas. Tanpa meminta balas dan berbalas. Itu. Kepikir nggak sama kita hari ini? Kita hanya selalu memperingati merdeka, merdeka, merdeka yang bagaimana? Baru sampai pintu gerbang. Soekarno baru nganter sampai pintu gerbang. Bukan hanya Soekarno sendiri, atas perjuangan pejuang yang ada di negeri ini. Hanya atas nama Soekarno. Baru sampai pintu gerbang aja kita lalai hari ini. Yang katanya Ibu Pertiwi gemah ripah loh jinawa, bukan jinawi loh jinawa. Jamrut hatulistiwa. Apa yang nggak ada di negeri ini? Kayu aja bisa dimakan gitu ya. Tapi hari ini apa yang terjadi? Tapi yakin, karena ayat akan membuka ayat, diri akan membuka diri. Maka di sini akan ada hukum tandas, hukum kehinaan ataupun hukum penghinaan bagi siapapun yang sudah ingkar ataupun lalai. Kembali lagi, dunia bisa ditipu, manusia bisa ditipu, tapi dirinya tidak akan pernah bisa ditipu. Karena semua akan kembali kepada diri. Karma pala akan kembali kepada dirinya, karma pala. Kalau baik dapat baik, kalau buruk dapat buruk. Kembali lagi. Malam ini saya mungkin hanya akan menceritakan panjang lebarnya aja. Bagaimana nantinya dan bagaimana sejarahnya. Ya, seperti itu. Karena ini adalah pengulangan ataupun kelahiran babat. Maka 7 pengulangan ataupun kelahiran dan babatnya. Tuh. Akan terjadi. Karena kita mengambil ayatnya 7. Pengulangan ya 7 ya.
Pengulangan. Dan banyak orang di luar sudah meramalkan A, B, C, dan D semua sampai layak. Semua sudah diramalkan. Sebetulnya untuk warning diri kita lah. Untuk panggil diri kita. Karena apa? Kehidupan itu berulang. Hidup satu kali. Tapi kehidupan itu berulang. Maka disebutnya Seloka 9. Kelahiran, lakon, babat, nama yang baru. Kehidupan itu berulang. Bagi manusia-manusia yang sudah tahu dengan diri, sudah kenal dengan diri, maka dia akan tahu dengan diri bahwa kehidupan itu berulang. Kalau hidup satu kali, selama masih ada bumi, maka akan ada selalu kehidupan berulang. Selama masih ada bumi, kehidupan itu akan. Kenapa? Karena Tuhan menurunkan para utusannya untuk menjaga bumi, untuk menjaga kelangsungan bumi, untuk meneruskan daripada zazirah Adam dan Hawa. Bukan untuk seneng-seneng. Bumi ini rumah Tuhan, Jabar Rahmah. Kita ini tamunya Tuhan. Dengan segala apa-apa yang sudah disediakan diberikan oleh Tuhan. Tapi kita ini jadi tamu yang nggak tahu diri. Kita ini tamu yang nggak tahu diri. Semua apa yang diberikan oleh Tuhan diaku. Tapi tuan rumahnya nggak diaku. Bahkan tuan rumahnya diabaikan supaya nggak kelihatan, supaya orang taunya pula yang punya. Begitu hari ini. Saking angkaranya segala macam dipakai semua cara. Karena untuk apa? Untuk memenuhi daripada nafsu angkaranya. Karena sudah lupa diri, Dajjal yang bermain. Jadi nggak usah tunggu-tunggu Dajjal nanti. Dajjal itu sudah ada dari zaman nggak enak. Karena Dajjal itu sifat yang ada di diri manusia. Panjang negeri ini, tanah ini, maka disebut tanah Pinasti, tanah tutur tinular, yang ada sebelum diadakan, yang ada sebelum ada jauh-jauh hari, yang diawali dengan kesaksian Bismillah, ataupun iman, ataupun hidup, maka hidup. Apapun yang ada di bumi hidup, tapi penghuni buminya membuat mati. Tuhan memberikan hak bagian, tapi penghuni bumi mengambil hak bagian daripada saudaranya sendiri. Contoh, tidak ikut berjuang, tapi merasa menjadi pejuang hari ini. Tidak ikut berjuang, tapi merasa menjadi pejuang hari ini. Negeri ini negeri Pinasti, negerinya para pinilih suci. Negeri perjalanannya 25 para nabi adanya di negeri Pinasti, di negeri tutur tinular yang sekarang dengan nama Indonesia. Maka Indonesia disebutnya indungnya manusia. Sejarah para nabi turun ke wasilahnya kepada para wali, membuktikan bahwa sejarah para nabi ada di negeri ini. 9 wali, 1 tunggal. Itu adalah perjalanan kita. Yang nanti akan dari nur kembali ke nur. Dari nur, ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, api, angin, air, bumi. Nanti dari nur lagi dari bawah perjalanan kita. Maka perjalanan kita adalah dari nur kembali pada nur. Dari diri kembali kepada diri. Dari satu kepada satu. Ayat nyata itu. Dan janji Tuhan pasti. Kenapa? Jatuhnya Rabu, gitu ya, Rabu. Dulu, ihwal awal dulu. Kesaksian Bismillah itu diucapkannya Rabu, jam 11. Robul Alamin. Ini bertepatan semua. Dulu kesaksian Al-Anfal, perjanjian Al-Anfal ataupun Bismillah dulu.
Itu Rabu jam 11. Sekarang 7.7, jatuhnya Rabu lagi. Kita peringati. Bismillah 9. Indonesia sekarang 9. Berangkat dari perjalanan 7. Perjalanan manusia ada di 7. 7 alam, ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, kelahiran, kematian. Perjalanan kemuhammadan ada 7, ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, raga, dan diri. 7 lagi sekarang ini. Kalau di jumlah 14, 1 tambah 4, 5. Ataupun 1, 4, diri kita harus bertemu dengan makom diri kita. 1 tambah 4, 5, pancernya diri. Maka yang bisa selamat adalah diri yang sudah bertemu dengan diri. Tuhan tidak melihat ibadahmu, tidak melihat amalmu, tapi Tuhan melihat ketaatanmu. Ketaatan dalam iman. Karena kita tercipta dari iman, maka kita akan kembali kepada iman. Karena iman ini diciptakan sebelum ada cipta penciptaan, Tuhan menciptakan iman dulu. Ruhiul, induk daripada nanti adanya hidup tadi, iman. Dari situ tercipta semua cipta-cipta tadi itu. Dan akan terjadi zamannya Daud, peperangan antar suku, antar segala macam. Meletusnya daripada Gunung Tambora, yang akhirnya menjadi Gunung Krakatau. Sebagai penutup awalnya Gunung Tambora, penutup Gunung Krakatau, penutup daripada Babat Esakarta. Perjalanan 25 para nabi. Selesai saat itu. Ini akan selalu berulang kehidupan, ataupun lakonnya, ataupun babatnya, ataupun apanya. Sejarahnya hanya tidak sama. Kenapa? Karena kita lalai, tidak berusaha memperbaiki. Tapi kita mengulang, bahkan dengan sengaja mengulang. Seperti zaman Lut. Malah dengan bangganya menentang, seolah-olah tadi merasa dirinya hebat, gitu kan? Zaman Lut. Zaman Ibrahim, zaman Muhammad, ini paling banyak peperangan. Peperangan melawan angkara manusia. Sekarang yang terjadi hari ini. Zamannya Nuh. Pengingkaran yang nyata terhadap syiarnya Nuh. Bahkan keluarganya, istri dan 2 anaknya tidak selamat. Yang selamat hanya 1 perempuan, yang akhirnya meneruskan daripada generasinya Nuh. Ini akan terulang semua ini hari ini. Karena kita lalai, nggak usah jauh-jauh ke babat yang jauh. Para pendahulu kita sudah memberikan pelajaran. Di episode perjuangan untuk sampai pintu gerbang kemerdekaan aja kita lalai. Karena kita tidak mau menafakuran daripada perjuangan-perjuangan tadi. Kita tertawa bahagia dengan segala memperingatinya. Karena kita nggak dengar teriakan, tangisan, tidak melihat tetes darah, tidak melihat itu tadi. Maka kita tadi menjadi orang yang lalai. Tapi sejarah menceritakan, harusnya kita belajar dari sejarah. Pancasila jumlahnya berapa? 9. Makanya sakti. Pancasila juga jumlahnya 9, makanya sakti. Sakti negeri ini. Terlepas apapun, Pulau Jawa tidak bisa diguncang oleh siapapun. Karena Pulau Jawa tanah pinasti. Tanahnya para penilih suci. Tidak ada angkara ataupun batil itu akan menang. Nah, janji Tuhan pasti. Benar, bumi bukan urusan Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengutus para utusannya. Tidak akan membiarkan bumi ini hancur begitu saja oleh angkara manusia. Karena untuk kelanjutan ke depannya, kehidupan ke depannya. Sebagai tanggung jawab, bentuk tanggung jawab. Semua para utusan Tuhan bertanggung jawab untuk kelangsungan bumi ini. Kelangsungan daripada penghuni bumi. Agar bisa meneruskan daripada Zazirah Adam dan Hawa kembali. Sekarang coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudah berbuat apa kita dengan mengisi kemerdekaan ini hari ini?
Walaupun dengan hal terkecil. Sudah pernah berbuat apa kita? Pejuang ingin memerdekakan kita, tapi hari ini kita menjadi kacung. Bahkan kita masih perang dengan diri kita sendiri. Kita perang dengan saudara kita sendiri hari ini. Terkadang kita bangga menjadi kacung dengan nominal yang besar. Tapi lupa di mana tadi berpijak. Makan, tidur, modal, segala macam. Bahkan kita kembali kepada Ibu Pertiwi. Itu diingkari. Kalau nggak ada Ibu Pertiwi hari ini, kita mau apa? Maka ada bahasa. Suatu hari nanti akan kami pintas semua kesaksian kalian. Kesaksian kita ini akan dipinta nanti suatu saat nanti. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Sang Cipta. Ketika kita dihadirkan ke muka bumi. Bukan dihadirkan ke muka bumi itu untuk jalan-jalan aja. Untuk senang-senang, makan, kawin, punya rumah, gini selesai. Bukan. Siapapun, terlepas siapapun yang dihadirkan ke muka bumi itu adalah utusan. Dengan kapasitas masing-masing. Kenapa? Untuk menjaga. Kita ini sudah diterima, sudah dihadirkan, dirusak. Maka nanti ada perjanjian darah ataupun hukum rimba. Semesta alam kan membuka diri, di mana kebinasaan untuk angkara, kemenangan yang nyata untuk pemilik diri ataupun iman. Ini tidak bisa dihindari. Bukan nakut-nakutin. Untuk apa nakut-nakutin? Agar kita sekarang mawas diri, kita kembali kepada diri. Karena Tuhan masih memberikan waktu. Para penilih negeri ini masih memberikan waktu kepada kita semuanya hari ini. Kita tidak di sistem, tidak dipersiapkan untuk perang. Tapi kita di sistem, dipersiapkan untuk kembali menata, membangun tadi itu. Dengan apa? Dengan membawa diri. Dengan membawa keluhuran budi. Bukan bawa agama, bukan bawa ibadah, bukan bawa amal. Untuk kembali menata bumi ini. Membawa diri dan membawa keluhuran budi. Coba kita tafakuran, kita kaji lagi. Kita evaluasi lagi daripada perjalanan panjang negeri ini. Hari ini kita kalau nganu dikit sudah teriak. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana para pejuang di negeri ini dulu. Keluarga, anak, apa semua ditinggalkan. Bahkan keluarga juga nggak pernah tahu di mana pada akhirnya. Sampai akhirnya kita terputus nasab. Kenapa? Tadi banyak terputus nasab setelah episode ini. Karena hilang. Zaman dulu kan belum ada HP, belum ada apa. Gimana mau ngabarin? Akhirnya terputus nasab. Terputuslah sejarahnya masing-masing gitu kan. Hari ini. Mulai yang datang ngaku-ngaku nasab. Merasa tadi dikira kita nggak punya nasab di negeri ini. Negeri ini negeri luhung. Dan kita punya nasab. Nasab kita nasab silah awal. Yang pertama kali seperti Tuhan ciptakan. Nasab kita itu yang harus kita cari. Yang harus kita cari adalah silah awal nasab. Yang pertama kali Tuhan ciptakan. Sanjang jagat Tuhan mengurai tadi. Apa? Muhammad. Yang pertama kali Tuhan ciptakan. Sebelum Tuhan ciptakan semuanya. Tuhan sudah mengurai dirinya. Dengan keturunannya Muhammad tadi itu. Inilah silah awal nasab. Yang harus kita cari. Agar kita bertemu dengan Muhammad diri kita. Agar kita bertemu dengan nasab awal kita.
Dari mana nasab awal kita? Awal Tuhan ciptakan. Urai lagi nanti di sini ada penciptaan Muhammad tadi, awal Bani yang manunggal. Sampai perjalanan Adam, sampai perjalanan ke Muhammadan. Ditutup dengan Muhammad karena sudah bertemu Muhammad. Maka selesailah episode Muhammad. Sejarah Muhammad terakhir itu Cirebon. Maka Cirebon dijadikan cirinya para wali. Dengan membawa simbol Caruban Negari. 9 para wali Caruban Negari. Dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang mendapatkan mandat untuk mendirikan Caruban Negari. Maka Cirebon itu adalah tapak para wali. Tidak ada wali menurunkan daripada sultan ataupun raja. Cirebon itu tapak wali, tapak girang, tapak suci, tapaknya para wali. Jejak sejarah panjang daripada perjalanan Nabi turun kepada perjalanan para wali di negeri ini. Itu nyata ada di negeri ini. Para wali nyata di negeri ini. Jangan dibilang dongeng ataupun dibilang wali setan. Sementara yang berbicara ingin menjadi wali di negeri ini. Gak ada sejarah Nabi mengangkat dirinya jadi Nabi sendiri. Gak ada sejarah wali mengangkat dirinya jadi wali sendiri. Sudah saatnya kita bicara, terlepas didengar ataupun tidak. Setidaknya suara saya didengar oleh alam. Alam akan menyaksikan. Rabbul Alamin. Karena kebenaran sejarah sudah mulai dibuka agar kita tidak terombang-ambing lagi hari ini. Tidak harus memuliakan dengan yang ini. Siapapun yang sudah bertemu Muhammad itu harus kita muliakan. Siapapun yang sudah bertemu Muhammad dirinya itu harus kita muliakan. Karena dia sudah bertemu dengan silah awal nasabnya. Awal sebelum ada semua cipta penciptaan. Baru Tuhan menciptakan yang namanya Saridara, Quran. Quran diri. Bukan Quran yang dibuat zamannya Muhammad. Quran diri, Saridara. Yang diciptakan oleh Tuhan langsung dari Nur Kalam. Di alam Nur. Sebagai kitab suci. Kenapa? Sebagai penyampai maksud Tuhan. Sepanjang zaman, sepanjang masa. Saridara ini untuk semua ciptaan di muka bumi. Tidak melihat daripada satu agama ataupun bukan. Saridara ini untuk semua cipta Tuhan. Bani ataupun manusia di muka bumi. Sebagai penyampai maksud Tuhan. Karena tercipta daripada Nur Kalam. Jadi Tuhan menciptakan 2 ayat. Makanya 202222 yang selalu beriringan. Selalu berpasangan, tidak bisa ditinggalkan. Kalau Tuhan mencipta, kalau manusia itu membuat. Nggak ada manusia mencipta, bohong. Sehebat apapun manusia tidak ada yang bisa mencipta. Karena semuanya dari cipta sang cipta. Kalau Tuhan mencipta. Nah, yang diciptakan Saridara ini dulu namanya Saridara. Ataupun kitab suci, diri. Yang sekarang ini menjadi Quran diri. Dasar tujuannya sebagai penyampai maksud Tuhan. Apakah kita sudah bisa sebagai penyampai maksud Tuhan? Terlepas dengan cara seperti apa hari ini. Agar kita saling mengingatkan, saling wasiatan. Bukan saling menghancurkan, bukan saling menyalahkan. Nggak beda hari ini berjuang, nggak selalu dikorek-korek, dicari-cari kesalahan pejuang-pejuang di masa lalu. Sementara tidak pernah ikut berjuang. Tinggal menikmati. Terlepas ada pun sejarah seperti itu adalah sejarah yang tidak pernah kita bisa rubah. Tidak pernah bisa kita tinggal. Bagaimana kita memperbaikinya? Kalau memang ada kesalahan. Karena kita tidak pernah tahu. Karena tidak menyaksikan di masa lalu bagaimana perjuangan itu. Kan gitu. Sebagai yang ketitipan daripada hasil perjuangan. Harusnya kita tahu dirilah. Sudah menikmati terlepas apapun. Di masa lalu itu perjuangannya. Kita ini sudah menikmati hari ini walaupun dengan hal kecil. Jangan mengkorek, mencari-cari kesalahan para pejuang di masa lalu. Merasa dirinya benar. Sementara nggak ikut berjuang.
Kecintaan seorang Soekarno menitipkan bangsanya, menitipkan negerinya. Kepada siapa? Kepada kita hari ini. Kita tidak melihat sisi baiknya, selalu kita cari-cari sisi yang lainnya. Jangankan kita berterima kasih, terlepas apapun perjuangannya di masa lalu ya. Harusnya kita berterima kasih, karena kita hari ini bisa begini. Ini enggak, ayo dicari-cari semua kesalahannya. Sama, nggak tahu sejarahnya Hidir, ayo Hidiri macam-macam. Nggak tahu sejarahnya Semar, ayo, tapi Semar Mesemnya pengasihannya diambil. Nggak tahu sejarah jin, disalahin aja jinnya. Merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat. Apalagi kalau sudah menjalankan segala macam, merasa dirinya suci. Ayo nyalahin orang yang nggak bisa ngejalanin hari ini. Os 17/8/2022. Allah Muhammad diri Muhammad kosong, kembali kepada 22 lagi. 17/8/77. 77 adalah pengulangan awal dan akhir. Tadi dibilang di jumlah adalah 30. Kalau hitungan karun itu di jumlah, bukan dikurang. 30. 30 itu adalah awal, asal, akhir, tangtu, ketentuan tentang waktu. Dan 30 itu adalah ijaiyah yang ada di diri kita tadi itu. Berangkat dari bismillah 9. Menjadi Indonesia 9. Menjadi Pancasila 9. Pancasila pun 5. Pancernya ada di diri. Terlepas apapun, negeri ini tidak bisa diislamkan. Karena negeri ini memiliki sejarah panjang yang mewarisi daripada warisan para leluhur karunnya yang masih menjaga. Terlepas apapun, lakum dinukum, kan gitu. Terus semua sama dengan tadi iman untuk bertemu diri dan hanya satu kepada Sang Cipta Tuhan, maka ketuhanan yang Maha Esa. Maka Pancasila sakti karena ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ke Tuhan bukan hanya Tuhan aja? Karena di sini tadi berbagai macam kepercayaan, tapi tetap Tuhan satu. Tuhan itu bahasa umum. Kalau Allah itu untuk orang Islam atau karena bahasa Tuhan itu dulu diucapkan oleh Sayyidina Ali setelah episode masanya para wali. Tuhan untuk umum dulu di Jawa Timur dulu. Kita evaluasi, harus kita kaji. Jangan kita melihat sisi yang kita lihat sisi perjuangan panjangnya. Sampai adanya hari ini, Indonesia hari ini, sampai hartanya kita seperti ini. Tapi kita sia-siakan daripada semua perjuangan, daripada sejarah panjang di negeri ini, kita abaikan. Karena kita merasa manusia yang hebat. Merasa menjadi manusia yang hebat. Nggak bisa nanam babat. Itu kan? Nggak bisa bikin babat. Segala macam babat. Hanya untuk angkara. Kalau manusia nggak bawa angkara, nggak ada yang kurang manusia di muka bumi ini. Karena Tuhan sudah berikan berlimpah. Karena Tuhan sudah berikan hak dan bagiannya masing-masing. Nggak akan ada yang kurang. Hak bagian masing-masingnya ini diambil lagi oleh yang lain karena angkara. Hingga terjadi seperti hari ini. Terus di mana? Yang katanya kita sebagai generasi ataupun sebagai putra-putri Ibu Pertiwi, di mana hari ini kita? Apa yang tidak diberikan Ibu Pertiwi? Tidak meminta balas. Tapi apa yang kita berikan kepada Ibu Pertiwi hari ini?
Jangankan menjaga, namanya aja sekarang rusak. Bahkan nggak diakui Ibu Pertiwi. Kalau nggak diakui jangan tinggal di negeri ini. Angkat kaki. Kan gampang. Supaya kita bangun hari ini. Karena kita pewaris daripada negeri ini. Dari mana? Dari hasil perjuangan para pendahulu negeri ini yang mewariskan kepada kita. Bukan mewariskan kepada bangsa asing yang datang ke negeri kita. Bukan kita menjual warisan kepada bangsa asing. Ada kehidupan lain yang lebih panjang setelah kehidupan kita di bumi ini. Jangan berpikir seolah-olah kita nggak bakal mati, nggak bakal pulang, seolah bakal selamanya hidup di muka bumi. Sehebat apapun kita mah sudah punya kontrak, tinggal nggak tahu kapannya. Masing-masing udah punya kontrak. Kalau kerja lu bagus ya diperpanjang, kalau enggak ya kontraknya selesai. Ayat membuka ayat, diri membuka diri. Bukan orang lain yang membuka. Ayat membuka ayat, dirinya yang akan membuka diri. Kenapa? Dunia bisa ditipu, siapapun bisa ditipu, tapi dirinya tidak bisa ditipu. Kenapa? Karena di dirinya ada siapa? Yang akan meminta pertanggungjawaban tadi itu. Akan meminta pertanggungjawaban. Dengan apa? Dengan yang kontrak sudah kita bikin tadi. Bener nggak lu dengan kontraknya ini? Nah, kalau mengambil ayat daripada 7:7, ini adalah Titiwanci Dharma Masa, tahun kemenangan. Tuh. Kalau mengambil ayat daripada 7:7, Titiwanci Dharma Masa, tahun kemenangan. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Maka jadilah pemenang yang sebenar-benarnya pemenang. Siapa? Iman dan kepercayaan diri. Kalau ngambil ayat 7:7, ini tahun Titiwanci Dharma Masa, tahun kemenangan bagi manusia-manusia yang sudah bertemu diri. Nah, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, karena karma pala. Jadi pemenang, jadilah pemenang yang sebenar-benarnya. Jangan jadi pecundang. Nah, kewajiban kita sebagai penyampai maksud Tuhan harus saling mengingatkan. Bukan saling menyalahkan. Kita harus saling mengingatkan. Maka Tuhan memberikan warisan ilmu kepada bani ataupun manusia. Agar dengan ilmu tadi itu untuk menjalani kehidupan. Dengan ilmu tadi itu dia untuk mencari pencarian dirinya. Tuhan berikan warisan ilmu kepada bani ataupun manusia. Dengan ilmunya tadi itu untuk tadi kehidupannya. Dan tadi untuk pencarian dirinya. Dengan ilmu tadi. Yang mana? Untuk mencari silah awal nasab. Seperti kalau kita sholat, kan ada bahasanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Ibrahim gitu kan ya. Kalau dalam sejarah Ibrahim lebih dulu dari Muhammad, begitu kan. Tapi kenapa ketika sholat kita Muhammad dulu baru Ibrahim? Ini Muhammad yang mana? Karena ini Muhammadnya adalah turunan yang Muhammad yang sebenarnya, sila awal nasab. Sila awal nasab. Bukan baginda Rasul, bukan Kanjeng Muhammad, bukan.
Karena kalau ngambil sejarah kan duluan daripada Ibrahim, gitu kan. Muhammad meneruskan jejak daripada tauhidnya Ibrahim. La ilaha illallah Muhammad, penutupnya kan gitu. Maka sempurnalah perjalanan kemuhammadan menjadi Muhammad. Tapi kenapa ini Muhammad dulu ketika kita sholat gitu kan ya. Muhammadnya bukan Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad ini adalah Muhammad silah awal nasab, turunan awal Muhammad. Maka dimuliakanlah semua yang sudah bertemu diri ataupun Muhammad. Seperti seorang Khidir bersolawat. Untuk siapa? Untuk semua yang sudah bertemu diri ataupun Muhammad. Itu solawatnya Khidir. Bukan untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau sudah jelas. Bahkan memberikan syafaat tanpa kita pinta. Lah kita ini hari ini. Umpamanya seperti tadi itu. Ya. Dan sama perjuangan-perjuangan para pejuang di negeri ini sudah jelas. Apa yang diberikan kepada kita hari ini sudah kita nikmati. Terlepas dengan seperti apa tadi. Ya gitu kan. Tapi hari ini kita lupa, kita lalai. Sedih. Saya juga senang kalau memperingati ini dengan segala macam acara, senang. Tapi di dalam hati saya miris. Kenapa? Berapa banyak nyawa, darah, air mata, tetes keringat untuk sampai seperti ini. Alangkah indahnya kalau kita buat tafakuran diri. Setidaknya kita bisa menjaga daripada perjuangannya ataupun bisa meneruskan daripada perjuangannya. Ini yang membuat kita lalai hari ini. Katanya jangan lupa sejarah. Gitu kan? Jangan lupa sejarah katanya. Kita bangga dengan sejarahnya tapi tidak mau mengkaji sejarahnya. Bahkan kita mencari-cari kesalahannya. Bahkan seolah-olah sejarahnya kita anggap nggak ada. Awas, diawali dengan bismillah. Sekarang dengan Pancasila, dengan Indonesia 9. Kembali lagi, Indonesia itu adalah indungnya manusia. Indonesia yang berangkat dari Sunda, berangkat lagi dari Jawa Diwak menjadi Jawa, baru sekarang Indonesia. Proses dari Nuswantara ke Nusantara, sekarang Indonesia. Adanya Tatar dunia itu dari Sunda. Adanya tataran lagi setelah Sunda selesai itu dari Jawa. Dari dinasti. Pernah nggak berpikir kalau di antara pejuang itu mungkin kakek buyut kita, pernah nggak berpikir ke sana? Supaya kita tuh jadi manusia yang tahu diri. Bisa menjaga daripada wasilah perjuangan beliau semua tadi itu. Yang tidak pernah meminta balas. Hanya dengan bambu runcing. Yang mungkin hari ini juga ada keturunannya belum menikmati daripada perjuangannya. Hari ini. Karena kalah sama yang menganggap tidak berjuang tapi menganggap dirinya pejuang. Padahal pecundang. Para pejuang memberikan kepada kita hari ini, tapi hari ini apa? Tuhan memberikan hak dan bagian masing-masing. Ayo hak bagiannya dibabat semua, dikuasai semua. Padahal kalau mati juga butuh berapa banyak sih? Nggak butuh seluas itu kok. Iya kan? Paling butuh berapa meter kalau mati?
Orang itu bakal ditinggal semua kok. Nah, manusia-manusia yang tadi lalai, nggak tahu dengan dirinya, nggak tahu dengan sejarah dirinya, jadi merasa hebat di muka bumi, merasa gua yang hebat, merasa gua semuanya, karena tidak tahu dengan sejarah dirinya, dengan hadis dirinya. Semua hadis dibuka, tapi hadis dirinya tidak dibuka. Semua sejarah dikaji, tapi sejarah dirinya tidak dikaji, hingga menjadi manusia yang lalai, menjadi manusia yang lupa. Akhirnya apa? Merasa hebat, merasa benar, merasa suci, merasa, tapi tidak memakai rasa, tapi merasa, tapi bukan rasa yang sebenarnya. Setahun sekali loh. Kenapa tidak kita tafakuran daripada perjuangan ini? Kenapa tidak kita kaji daripada sejarah ini? Diberikan sampai pintu gerbang kemerdekaan, bukan untuk senang-senang, tapi untuk mengisi daripada apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang negeri ini. Sama, Soekarno aku titipkan bangsa dan negara. Muhammad aku titipkan umatku. Umati. Nah, ini hari ini yang terjadi. Kekhawatiran seorang Soekarno, kekhawatiran seorang Muhammad hari ini terjadi. Karena tadi kita hanya bisa membaca, tapi tidak mau mengkaji. Hanya dibaca, tapi tidak mau mengkaji. Coba tanya sama diri. Jangan, untuk apa saya Tuhan dihadirkan ke muka bumi ini? Cari, kenapa saya dihadirkan ke muka bumi ini? Jangan pertanyakan untuk apa saya dihadirkan ke muka bumi ini. Itu kuasa Tuhan, tapi cari, kenapa Tuhan hadirkan saya ke muka bumi? Kenapa saya dikasih Tuhan, dikasih susah Tuhan? Apa yang Tuhan tidak berikan sama kita hari ini? Masih menuntut, kenapa saya dikasih susah Tuhan segala macam? Apa yang Tuhan tidak berikan hari ini? Nanti kalau udah peserta, kenapa saya dihadirkan? Jangan bertanya kenapa. Saya dihadirkan, cari. Apa dasar tujuan Tuhan menghadirkan kita ke muka bumi? Bukan untuk merusak. Bukan surga dijadikan neraka seperti sekarang. Gak usah cari surga jauh-jauh. Ini surga di bawah telapak kaki ibu. Karena kita tuh nanti dari kandungan ibu, kita akan kembali kepada kandungan ibu pertiwi. Dari rahim ibu kita akan kembali kepada rahim induk pertiwi. Bukan dari kandungan nanti ke langit. Dan terlepas apapun kita, ibu pertiwi menerima kita. Terlepas apapun. Simbol kasih sayang seorang ibu. Mau jenderal kayak mau apa kayak semua diterima oleh ibu pertiwi. Sama. Mau jenderal, wali, nabi kayak apapun terlahir dari seorang ibu. Mau jenderal apapun kita akan kembali kepada ibu hari ini. Yang hari ini marwah ibu itu sudah terkoyak-koyak. Karena nggak berpikir keluar dari mana, kembali ke mana. Keluar dari langit, kembali ke langit.
Terlepas wali, nabi, raja, siapapun, terlahir dari seorang ibu dan akan kembali kepada seorang ibu. Dari rahimnya juga kembali kepada rahimnya. Tapi hari ini dengan sombongnya kita ya, diinjek ya Ibu Pertiwi nggak teriak, diludahin nggak teriak, karena simbol kasih sayangnya tadi. Tapi kita hancurkan hari ini. Ibu Pertiwi diam, tapi di sini ada alam. Kasih sayang Ibu Pertiwi tidak akan menghukum daripada putra-putrinya, tapi di sini ada alam. Ada Rabbul Alamin. Coba kita kaji lagi. Malam ini bertepatan nanti malam Rabu. Dulu juga Al-Anfal Bismillah diucapkannya Rabu jam 11. Masuk, kalau dulu kan hitungannya udah mulai sore udah masuk Rabu. Jam 11 dulu. Turunnya daripada Hu yang membawa laku suci, membuat kesaksian Al-Anfal ataupun iman dengan kesaksian Bismillah. Hak adalah hak, hak kembali hak. Ini nanti. Hak adalah hak, hak kembali hak. Ucap lagi kesaksian. Semua utusan yang diturunkan, Hidir, Semar, Siwa, Siwi, mengucap. Kalau di Sunda lah, dengan nama Sunda lah itu, kita ambil dari perjalanan Ibu Siwi, Sunda. Sunda itu iman. Karena sudah mendengar antara diri dan Tuhan, maka menjalankanlah Insun Dharma. Dharma. Itu Sunda. Kita ini bawa surat kontrak, bawa suratan. Surat kontraknya ini suratannya, perjanjiannya. Kalau nanti pulangnya nggak sesuai, ya nggak akan bisa kembali ke sana. Ngapain pulang ke surga? Masih kurang puas di muka bumi. Karena Tuhan tidak menciptakan di alam sana itu, nggak ada. Surga itu adanya di sini, neraka kembali kepada diri masing-masing. Sudah kembali ke sana, ngapain mikir-mikir lagi? Sudah kosong, udah alam abadi. So, apa yang nggak ada di sini? Anggur ada, ini ada, semua ada. Bidadari banyak di sini. Ya, kenapa cuman bidadari aja yang disebutin? Kok nggak ada jajakannya? Dewanya gitu. Kan kudunya imbang loh. Kalau ada bidadarinya, ada jejakanya, ada dewanya gitu, ada bidadaranya gitu ya. Kenapa cuman bidadari aja? Kita tuh pulang. Yang mati itu jasadnya. Yang dipertanggungjawabkan adalah sifatnya ataupun arwahnya. Kita kembali. Di mana dulu tempat kita dulu? Di alam suci, alam ruhiyat. Kita kembali. Masih sempet-sempetnya mikir yang aneh-aneh. Oh, sini. Awal, akhir. Wal awalu wal akhiru wal dunia. 7. Wal awalu wal akhiru wal dunia. Akhir tapi bukan berakhir. Akhir akan ada awal lagi nanti ini. Untuk pembaharuan. Pembaharuan. Kenapa? Alam akan berevolusi, memperbaiki dirinya kembali. Menjalankan dharmanya tadi. Alam. Untuk menjalankan lakonnya yang baru. Sama manusia juga nanti. Yang tersisa. Akan menjalankan ayat yang baru. Akan menjalankan lakon yang baru nanti ini.
Ini para karun kita sayang masih mengingatkan kita. Mau nggak kitanya diingetin gitu ya? Apa kita mau jadi orang yang sombong? Udah diingetin juga. Welas asihnya Sang Cipta dibawa sama para karun kita. Karena tidak ingin melihat keturunannya itu hancur, maka dikasihkanlah pangeling. Nih, diingatkan. Supaya bisa melanjutkan lagi nanti setelah akhiru, kembali kepada dunia lagi. Supaya bisa melanjutkan lagi. Itu. Awas, ada perjanjian darah. Dan di sini ada hukum tandas. Hukum tandas itu penghinaan dan kehinaan diri. Nanti kita lihat sama-sama. Nggak usah orang lain yang ngebuka. Karena ayat membuka ayat, diri membuka diri. Selama ini tadi. Karena ini tidak pernah didengar. Karena pakainya bahasa kolbu ataupun rasa. Pada nggak dengar, nggak tahu. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia ataupun negara yang memiliki daripada bahasa Tuhan. Tidak ada satupun manusia ataupun negara yang memiliki daripada bahasa Tuhan. Karena bahasa Tuhan bahasa kalamullah. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab. Bukan. Bahasa Tuhan bahasa kalamullah. Maka tidak ada satupun manusia ataupun negara yang memiliki daripada bahasa Tuhan. Inilah rahasia Tuhan. Bangkit kebenaran sejarah di negeri ini. Masih kita mau selau. Kita ini bangsa yang besar. Jati diri bangsa ini adalah apa? Berketuhanan yang Maha Esa. Cirinya daripada ini adalah kasih sayangnya. Itu. Dan kita tadi toleransinya, salingnya dari dulu. Itu nanti yang akan menjadi mercusuar dunia itu. Bukan hartanya, bukan bandanya. Mercusuar dunia tadi. Karena ini yang akan menjadi contoh dunia nanti. Dunia akan melihat, oh seperti itu. Kenapa? Kalau hartanya ini tadi akan membuat kehancuran. Tapi kalau dengan tatanan seperti ini tadi akan membuat kedamaian di muka bumi. Kenapa? Berapa banyak Tuhan berikan sudah tidak terhitung, sudah ternilai di bumi. Jadi Soekarno ngomong mercusuar itu bukan bohong. Kembalinya Sunda itu bukan bohong, kembalinya Pajajaran itu bukan bohong. Tapi untuk kembalinya Sunda, kembalinya Pajajaran, ataupun nanjernya mercusuar dunia itu tidak sedikit yang bakal menghalangi. Tidak sedikit yang bakal menghalangi. Kenapa? Karena sudah nyaman, nggak mau dengan tatanan yang tadi itu. Sudah nyaman dengan angkaranya. Sudah nyaman merasa jadi Tuhan di muka bumi. Nah, mercusuar dunia ini berkaitan dengan Jawa Barat. Maka Jawa Barat disimbolkan dengan candinya, candi jiwa. Karena Barat itu simbol daripada kelahiran, timur perjalanannya. Selatan pancernya, utara lakonnya, tengah mengambil daripada simbol perjalanan lakon tadi Siger Tengah. Jawa Barat, kalau bahasanya matahari terbit lagi dari Jawa Barat. Dan perjuangan seorang Soekarno pun diawali dari Jawa Barat. Perjuangan daripada Sumpah Pemuda pun diawali dari Jawa Barat. Maka Jawa Barat itu kunci. Kalau dipikir jawaban yang berat. Tapi kalau kita terima, kita jalankan, akan menjadi jawaban yang indah. Jawa Barat. Berkaitan dengan sejarah proklamasi, pasti akan berkaitan dengan jiwa. Jiwa juang, jiwa perjuangan. Dulu perjanjian jiwa ini, dulu yang pertama kali dulu itu perjanjian jiwa itu adalah Siwa dan Siwi.
Setelah itu Tatar Kudepa Jawa, perjanjian jiwa, itu Semar. Baru setelah itu Soekarno, perjanjian jiwa, di Gunung Semeru dulu. Yang dicirikan dengan di Rengas Dengklok akhirnya. Jawa Barat. Bentar ya Bu ya. Delay. Di reset dulu. Jawa Barat Kang Agus. Karena ada perjanjian daripada untuk Jawa Barat. Di akhir cerita ini perjanjiannya untuk Jawa Barat. Apakah Jawa Barat masih mau tidur aja jiwanya, atau jiwanya masih terbelenggu dengan wujudnya yang sekarang? Gitu kan? Maka bangun, bangkitlah jiwa-jiwa yang tertidur panjang, bangunlah jiwa-jiwa yang hitam untuk Jawa Barat. Agar kita bertemu dengan jawaban yang indah, Jawa Barat. Dicirian oleh Soekarno, Gedung Asia Afrika. Kan tidak semata-mata seorang Soekarno kan? Kita mengkaji, sama-sama kita belajar, karena tidak ada manusia bodoh. Tuhan tidak menciptakan manusia bodoh, hanya malas berpikir. Selama kita mau belajar, pasti kita bisa. Kita mengkaji daripada sejarah panjang. Jangan mencari-cari kesalahannya. Terlepas apapun, siapapun itu sudah membuat sejarah di negeri ini. Terlepas apapun, sudah membuat sejarah di negeri ini. Dan kita sudah menikmati daripada hasil perjuangannya. Kita kaji itu. Agar jangan menjadi manusia yang sombong ataupun ingkar kita ini. Seolah-olah ini hasil perjuangan kita, makanya seenaknya. Gitu kan? Mungkin hanya satu dua yang ketahuan ini dulu pejuang. Bisa jadi banyak tadi yang orang tuanya atau kakek neneknya yang pejuang tapi tidak diketahui. Banyak. Karena yang berjuang di negeri itu bukan satu dua orang. Iya kan? Banyak. Mungkin hanya sekian nama yang tercantum dalam perjuangan, tapi banyak yang berjuang di negeri ini. Kita belajar mengkaji, memaknainya daripada proklamasi ini ataupun kemerdekaan ini. Bagaimana mau merdeka kalau kita sendiri belum merdeka? Kalau kita sendiri belum merdeka, gimana mau merdeka? Kalau kita mau merdeka tadi, jadilah diri sendiri. Menjadi jiwa yang merdeka. Jadilah diri sendiri. Jiwa merdeka. Baru kita tadi bisa. Kalau kitanya aja masih terbelenggu, nggak usah ngomong mimpi hari ini. Ngomong merdeka tuh mimpi. Karena kitanya sendiri masih tadi, belum merdeka diri kitanya sendiri. "17 Ramadan, Nuzulul Quran." Dulu sejarah panjang. Turunnya katanya semua kitab sempurna. Bukan yang dibuat Muhammad sempurna. Karena dibuat itu bukan langsung 17 Ramadan selesai. Proses 17 Ramadan dengan diturunkan wasilah kepada Ibu Siti Nurbait Fatimah tentang Quran diri. Sebetulnya sudah diturunkan saat itu. Maka tuntunan ataupun ajaran Kanjeng Nabi Muhammad adalah jumeneng diri, bertemu diri. Pada saat itu 17 itu sakral. Dan negeri ini 17. Jadi kalau ada sejarah 17 Ramadan turunnya sempurnanya Quran gitu kan ya. Itu kan melalui wahyu per wahyu. Dan ditulisnya tidak langsung jadi. Yang diturunkannya sempurnanya Quran tadi itu diwasilakan kepada Ibu Siti Nurbait Fatimah adalah Quran diri, kitab suci, Quran diri. Yang dulu namanya Sari Dara. Karena Quran itu sebutan itu pada saat zaman wali. Dari Kanjeng Khidir kepada para wali.
Bayangkan babatnya begitu jauh daripada perjalanannya seorang Muhammad yang sudah selesai episodenya, masanya Muhammad. Kita nggak pernah tahu Qurannya, begitu kan? Nah, hari ini kita bisa tahu Qurannya. Kenapa? Dari para wali. Sunan Derajat mendapat wasilah untuk menulis daripada Quran. Sunan Derajat. Yang diturunkan dulu hijayahnya untuk menulis. Nah, dari sinilah kita mengenal Quran yang sekarang. Dengan nama Quran, Kanjeng Khidir tadi dengan nama Quran. Ada kita mengenal. Karena udah putusnya panjang dari episode para nabi selesai itu, Atlantis hilang, tertutup semua babat, tertutup semua sejarah, tertutup semua babat daripada awal kehidupan tadi selesai. Dimulai lagi. Kan otomatis ada yang meneruskan hingga kita tahu ya, itu. Dari para wali inilah kita mengenal Quran. Yang dulu dibuat bukan diciptakan, dibuat. Yang menulis Utsman yang pertama kali. Kedua Sayyidina Ali, sebagai penyempurnanya lagi Sayyidina Ali, 3 kali penulisannya. Dulu. Di zaman para wali diberikan wasilah, langsung tuntunan daripada seorang ibu Kanjeng Khidir dan begitu kepada Sunan Derajat saat itu. Qurannya. Hanya pada saat para nabi 1001. Pada saat para wali jumlahnya 6666. Kenapa 1001? Agar manusia kembali pada bertemu diri. Maka sesuai tuntunan ajaran adalah jumeneng diri, bertemu diri 1001 saat itu. Tetap 30 juznya, cuman jumlah ayatnya 1001 dulu. Zaman para wali jadi 666 agar manusia kembali kepada iman. Tuntunannya iman dulu. Untuk bertemu dengan diri tadi itu. Dari para wali kita mengenalnya. Hari ini para walinya diomong. Sementara itunya diaku. Rukun Islam, rukun iman dari Sunan Gunung Jati, dari Sunan Bonang. Dari para wali. Diaku, dibesar-besarkan. Bahkan yang ada di sini disalah-salahkan. Sama hari ini. Perjuangan di masa lalu, kita nggak ikut berjuang, ayo dicari-cari kesalahannya. Kalau tidak ada para pejuang, kita nggak seperti. Kalau tidak ada para wali, kita nggak tahu seperti ini. Ya kita ini manusia sombong hari ini. Oh, ditanya, Muhammad meninggalkan apa? Muhammad meninggalkan apa? Setelah episode Muhammad selesai, apa yang Muhammad tinggalkan? Nama. Saya tidak beri peninggalan barang. Yang ditinggalkan adalah nama, Muhammad. Maka Muhammad ini yang harus kita cari. Bukan Nabi Muhammadnya, nama Muhammad ini yang harus kita cari. Sila awal nasab. Ciri yang ditinggalkan adalah tuntunan ataupun ajarannya. Itu ciri kalau kita bicara ciri. Adapun yang ditinggalkan Muhammad nama. Seperti Pajajaran hilang. Tidak meninggalkan jejak, hanya meninggalkan nama. Cari. Pajajaran itu sama, diri, iman artinya juga. Pajajaran itu, diri atau iman. Hanya beda-beda nama tapi maksudnya sama gitu tadi itu. Jadi Muhammad meninggalkan nama. Maka nama ini yang harus kita cari, bukan baginda Rasulnya. Muhammad ini Muhammad yang mana? Karena Nabi Muhammad ini selesai episodenya di masa itu, maka penutup daripada semua peradaban ini selesai Muhammad. Digumulkan lagi dengan nama Muhammad untuk kita cari. Ini perjalanannya sambung menyambung dengan perjalanan seorang baginda Rasul dengan 17 itu namanya Nuzulul Quran apa gitu ya, nyambung. Sekarang jadi kesaktian kita nih 17 Agustus. Kenapa 8? Karena 8 mengambil daripada awal cipta mata rantai yang berangkat daripada awang uwung, kekosongan. Dulu 1945 jumlahnya 9, 1 tambah 9 lagi 10 berangkat daripada kekosongan lagi. Maka dimulai kan baru sampai pintu gerbang, maka kita harus memulai. Sekarang 2022. 20 itu sifat. 20 sifat. 20 sifat wujud ain, 20 sifat anta kiamah yang nanti akan menjadi 20 sifat wujud diri kita. Dua antara dua manusia tadi. Jumlahnya 6. Maka kembali kepada iman sekarang. Ini berkaitan ini. Sejarahnya sambung menyambung menjadi satu. Karena Tuhan menurunkan ayat per ayat. Melihat daripada perjalanan saat itu. Enggak langsung brek diturunkan, enggak. Seperti perjalanan kita masa kecil ayatnya ini. Ini nih. Oh sekarang. Setelah sekarang brek. Kan nggak bisa kita tinggal kanak-kanak.
Tapi kita tidak bisa mengulang seperti kanak-kanak. Dan bahkan kita memperbaiki, kan gitu kan? Harusnya seperti itu. Kenapa hari ini kita lupa? Merasa tadi hebat. Kata Soekarno, bangsaku ada dalam cintamu semuanya. Diriku, bangsaku adalah jiwamu. Ikuti perjuanganku, bukan kekayaanku. Itu kata Soekarno. Jadi ikutin perjuangannya, bukan kekayaannya. Hari ini perjuangannya nggak diikutin, kekayaannya. Cari-cari kemana-mana. Karena kekayaan Soekarno itu iman. Karena Soekarno itu salah satu sebagai daripada penerima wasilah Al-Anfal. Maka kekayaan Soekarno itu iman. Tuh. Coba. Mata kadang tidak melihat, telinga kadang tidak mendengar, akan tetapi hati ada untuk diam. Diri tak peduli, hanya ada cinta. Untuk jiwa-jiwaku, rakyatku, dan negeriku. Waktu kan menjawab arti dari hati dan rasa. Waktu kan menjawab. Waktu yang kan menjawab. Bagaimana cara waktu menjawab? Ya dar der dor, nggak perlu teriak-teriak waktu menjawab. Nggak seperti kita kalau ngejawab dar der dor. Coba tanya sama diri kita masing-masing, malu nggak kita? Terutama saya mohon maaf untuk keluarga besar Sajatining Buana, Suryo Kencana, Pancabuana, untuk saudara dan semuanya. Maaf, saya belum bisa berbuat apapun. Jadi mohon maaf untuk keluarga besar Sajatining Buana, Suryo Kencana, Pancabuana. Karena saya belum bisa berbuat apapun untuk keluarga dan saudara saya. Tapi yakin janji Tuhan pasti. Janji Tuhan pasti. Karena kalau manusia yang janji itu bohong. Janji Tuhan itu pasti. Selama kita masih ada dalam diri. Kita masih ada dalam diri. Ya. Yang ikut live, keluarga besarnya Sajatining Buana, Suryo Kencana, anak-anaknya Ambu semua, Pancabuana, anak-anaknya Ambu, Abah semuanya. Mohon maaf, belum bisa berbuat apa-apa. Tapi yakin janji Tuhan pasti. Dan Tuhan akan membuktikan dengan waktu. Tuhan akan buktikan dengan waktu. Itu. Maka tadi, isilah waktu itu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu. Karena setiap saat tadi, dengan waktu tadi kita selalu belajar. Selalu belajar tadi dengan waktu tadi itu. Kita selalu belajar mengisi waktu tadi itu. Isilah dengan segala hal-hal yang kemanfaatan, kebaikan tadi itu. Mengisi waktu tadi itu. Tetap semangat berjuang, jangan pernah lelah, jangan pernah ada kata menyerah. Terus berjuang dengan caranya masing-masing. Karena kita di sistem bukan untuk jadi pecundang, tapi kita untuk jadi pejuang. Setidaknya pejuang diri. Ataupun pejuang dari lingkungan yang terkecil. Untuk semuanya tadi. Dan ingat, Sajatining Buana bukan punya kita. Kita semuanya ketitipan Sajatining Buana. Karena Sajatining Buana ada yang punya. Suryo Kencana ada yang punya, Pancabuana ada yang punya. Kita hanya ketitipan untuk menjalankan daripada Sajatining Buana, Suryo Kencana, dan Pancabuana tadi. Kalau bahasanya tadi, buyut bakal membantu tapi nggak kelihatan mata. Jadi para beliau itu bakal membantu tapi tidak kelihatan mata. Dan kembali lagi kita yakin, janji Tuhan pasti. Karena Pajajaran bukan ucap manusia, Pajajaran adalah ucap Sang Cipta. Pajajaran ucap Sang Cipta. Dan Pajajaran diucapkan lagi oleh Adam dan Hawa. Bumi Pajajaran itu di Dago. Itu bumi Pajajaran.
Yakin janji Tuhan pasti. Persiapkan diri bukan untuk berperang, tapi untuk kembali kepada Ibu Pertiwi. Setidaknya kita menjaga marwah daripada Ibu Pertiwi kalau kita tidak bisa berbuat apapun. Jangan menghancurkan apa yang sudah Tuhan cipta, apa yang sudah Tuhan berikan, jangan. Karena Tuhan sudah memberikan hak bagiannya masing-masing. Jangan menjadi manusia angkara ataupun serakah. Nggak dibawa mati. Tadi bahasanya, kalau mati juga paling butuh tanah seberapa sih? Nggak bisa di tanah, buang ke laut aja selesai, nggak apa-apa, asal nggak ke langit. Tuh. Kaji warisan ilmu untuk kehidupan, dan warisan ilmu adalah pencarian diri kita dalam pengembaraan kita di muka bumi untuk mencari dan bertemu diri kita.